Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekspor, perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Logistik Kelautan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dokumen dan jenis-jenis ekspor. Kelompok 9 ini beranggotakan saya sendiri Lutfi Rajman dan dua rekan saya Rifan Iqbal dan Lulu Nurmalia. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai dokumen dan jenis-jenis ekspor, kita mengetahui bahwa ada banyak sekali produk di Indonesia dengan kategori jenis ekspor yang berbeda pula. Ada barang ekspor bebas, barang ekspor yang dibatasi, dan barang ekspor yang dilarang. Lalu ada apa saja sih jenis-jenis serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan kegiatan ekspor? Simak video berikut ini sampai beres. Dokumen pertama dalam melakukan kegiatan ekspor impor ada shipping instruction. Ketika kita sudah mempunyai invoice, packing list, pasti kita membutuhkan shipping instruction atau SI. SI ini semacam instruksi bekerja atau melakukan proses pengapalan atau proses shipping barang. Umumnya, SI ini dibuat untuk kegiatan ekspor atau mengirim barang keluar pabean. Jadi, umumnya sebelum melakukan kegiatan ekspor, maka importir akan membuat SI terlebih dahulu ke forwarder. Kita bisa lihat di sini, di dalam dokumen shipping instruction, terdapat informasi yang dimuat, diantaranya ada nama shipper atau pihak pengirim, consignee, deskripsi dari barang tersebut yang dikirim, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita memasuki gambaran umum terkait PEB. Jadi pada saat melakukan ekspor itu harus melalui DJBC terlebih dahulu atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, ketika lewat DJBC, kita harus menyelesaikan kewajiban pabean, yang salah satunya ialah memberitahukan pemberitahuan pabean. Proses pemberitahuan pabean ketika kita melakukan ekspor yang penting dipahami adalah BC 30 yang seperti di sebelah kanan. Yang sampai saat ini itu masih digunakan untuk produk ekspor biasa. Nah, untuk pengajuan PEB ini ada 3 poin. Paling cepat 7 hari dari tanggal perkiraan ekspor. Paling lambat sebelum masuk kawasan pabean. Dan khusus barang yang curah itu sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Untuk ekspor tidak wajib PEB itu ada beberapa poin. Yang pertama ada barang pribadi penumpang, barang pelintas batas, barang awak sarana pengangkut, dan juga barang kiriman melalui pos dengan berat tidak lebih 100 kg. Yang selanjutnya yaitu ada nota pelayanan ekspor yang disingkat NPE, yaitu nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana. Nah, NP ini fungsinya itu sebagai syarat barang ekspor itu boleh masuk ke kawasan pabean atau enggak. Ketika barang tersebut ada NPE-nya, maka barang tersebut bisa masuk ke kawasan pabean. Sebaliknya, apabila barang tersebut tidak ada NPE, maka tidak bisa masuk ke kawasan pabean. Di dalam nota pelayanan ekspor tersebut dimuat terkait informasi berapa pengemasannya, berapa kontainernya, dan informasi lainnya. Dokumen pabean ekspor. Yang pertama itu ada nota pemberitahuan barang larangan atau disingkat dengan NPBL. Itu adalah nota yang dibuat oleh pejabat kepala eksportir agar memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan ekspor. Yang selanjutnya, pemberitahuan pemeriksaan barang atau PB adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh pejabat pemeriksa dokumen atau SKP di kantor pabean. Pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen atau SKP di kantor pabean, pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor. Yang ketiga itu pemberitahuan kesiapan barang atau PKB. Itu adalah pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir atau kuasanya yang menyatakan kesiapan barang ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk yang keempat, nota pemberitahuan penolakan atau NPP adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh kepala kantor pabean. Nah, yang selanjutnya itu ada
pemberitahuan pembetulan. PEB adalah PEB yang dilakukan pembetulan data yang diajukan oleh kantor pabean untuk mendapat persetujuan. Nah, yang terakhir itu pemberitahuan konsolidasi barang ekspor atau PKBE adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan. Ini yang berisi rincian seluruh PEB, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pemberitahuan pabean ekspor lainnya. Untuk slide selanjutnya itu ada re-ekspor. Re-ekspor ini adalah pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS keluar daerah pabean. Re-ekspor ini dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut. Yang pertama itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Yang kedua salah kirim. Yang ketiga rusak. Yang keempat ini oleh karena suatu ketentuan pemerintah tidak diizinkan untuk diimpor. Nah, pemberitahuan re-ekspor ini dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor untuk melakukan re-ekspor terhadap barang impor. Importir atau pengangkut harus mengajukan permohonan re-ekspor secara tertulis kepada kantor pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti-bukti. Ya, untuk slide selanjutnya ini ada PEB biasa. PEB biasa ini diajukan untuk setiap transaksi ekspor. Nah, di samping ini bisa dilihat teman-teman, ini suatu format dalam PEB biasa. Baik, selanjutnya itu ada PEB berkala. Jadi PEB berkala ini merupakan PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu. Yang pertama itu ada penyampaian PEB secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dilakukan atas ekspor barang berupa tenaga listrik, lalu ada barang cair dan gas yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa. Lalu selanjutnya ada penyampaian PEB secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat pada akhir periode berjalan dengan periode maksimal 1 bulan. Selanjutnya ada pemasukan ke kawasan pabean. Untuk pemasukan ke kawasan pabean ini terdapat dokumen pelindung pemasukan kawasan pabean NPE dan lartas atau permohonan pemasukan sebagai peti kemas. Lalu pada petugas pintu KPPBC ini dilakukan pencocokan peti kemas dengan dokumen, lalu teliti segel, ini pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean, lalu pencocokan nomor segel dan PEB plus PPB. Selanjutnya pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean di pelabuhan muat. Jadi alur pemasukan ke kawasan pabean ini dimulai dengan NPE lalu dilanjutkan ke PEB dan PPB. Lalu setelah itu ada permohonan muat barang curah dengan dokumen PKBE dan NPE. Proses ini melibatkan PEB, NPPD, dan izin. Lalu setelah itu dilakukan NRS sebagian dan pemeriksaan oleh KPPBC. Setelah itu dilakukan pengecekan peti kemas, segel, dan pemeriksaan dokumen, dan jika cocok, maka dokumen akan ditandatangani, dan jika tidak, maka ada perbaikan dokumen. Lalu setelah itu dokumen seperti NPE atau PKBE ini ditandatangani, lalu proses ekspor dari TPB dan pemeriksaan dokumen ekspor dan salinan NPE ini diserahkan kepada KPPBC yang mengawasi TPB.